Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 subtema 3 mengenai energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi dengan benar. Dan kalian diharapkan juga dapat menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Langsung saja kita dengarkan penjelasan berikut ini. Yuk kita simak. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini terjadi karena penduduk di dunia semakin banyak dan perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak sumber energi atau bahan bakar. Contoh bahan bakar yang sering digunakan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar yang selama ini kita gunakan berasal dari fosil hewan yang terkubur selama jutaan tahun lalu. Ketiga contoh bahan bakar tersebut adalah sumber energi yang tak terbarukan. Artinya, jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis. Selama ini, bahan bakar atau BBM merupakan sumber energi yang jumlah penggunaannya paling besar. Betapa tidak, hal tersebut dikarenakan afgas, aftur, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak bakar, dan biodiesel semua berasal dari BBM. Karena terlalu banyak digunakan, persediaan BBM pun semakin sedikit. Untuk menghindari habisnya energi, saat ini manusia mencari energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif disebut juga energi terbarukan, yaitu sumber energi yang bisa memproduksi energi dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang ada dan bisa terus diproduksi ulang. Contoh energi alternatif dan cara memanfaatkannya. 1. Energi cahaya matahari. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Berbeda dengan sumber alam seperti batu bara dan minyak yang diperkirakan dapat habis, tenaga matahari terbilang tidak bisa habis. Contoh energi alternatif lainnya adalah 2. Energi panas bumi. Panas yang berasal dari sumber bumi dapat dimanfaatkan sebagai penghasil listrik. Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur menjadi kota yang layak untuk dikembangkan sebagai pusat sumber daya energi terbarukan, terutama panas bumi. Sebab Flores ini memiliki 16 titik potensi panas bumi yang tersebar. Ketiga, energi angin. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan. Namun, saat ini pemanfaatannya belum optimal. Beberapa proyek pembangkit tenaga angin dibangun di Indonesia, di antaranya di Sulawesi Selatan. Pembangkit tersebut diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga bayu PLTB Sidrap. Yang keempat adalah energi air. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik atau gerak oleh turbin
dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Yang kelima, energi biomasa. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Keuntungan yang dapat diperoleh dalam penggunaan atau pemanfaatan energi biomasa dalam kehidupan selain sebagai bahan bakar dapat pula dijadikan sebagai penghasil devisa negara, meningkatkan kualitas air, meminimalisir limbah organik, mengurangi polusi udara, dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang keenam adalah energi biogas. Biogas berasal dari limbah ternak. Biogas dimanfaatkan sebagai energi alternatif bahan bakar di rumah. Biogas bisa menggantikan gas yang digunakan untuk memasak. Selain itu, biogas juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan listrik. Generator listrik bisa memanfaatkan energi yang bersumber dari biogas. Yang terakhir adalah energi gelombang laut. Pemanfaatan energi ombak tersebut untuk menjadi energi listrik untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat di daerah pesisir tentang kebutuhan energi listrik. Maka perlu adanya pembangunan sebuah sistem pembangkit listrik mini atau mikrohidro dengan memanfaatkan energi gelombang air laut tersebut. Selanjutnya, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih kita membutuhkan energi alternatif? Hal tersebut dikarenakan energi alternatif akan memberi perlindungan suatu bangsa pada kenaikan harga bahan bakar fosil, serta mengurangi ketergantungan pada berbagai negara lain untuk pasokan minyak. Selain itu, sumber energi alternatif akan membatasi konsumsi sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara, serta yang paling penting mengurangi pencemaran lingkungan dan efek negatif pada sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan lain-lain. Peningkatan sumber energi alternatif pun akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Tanpa adanya energi alternatif, energi fosil akan terus digunakan dan mengemisikan gas-gas beracun dalam jumlah besar. Gas-gas beracun ini kemudian akan merusak bumi dan mengganggu kehidupan manusia. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sumber energi alternatif. Untuk selanjutnya, setelah kalian menyimak tentang energi alternatif dan mendapatkan informasinya, Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, ayo temukan 10 kata yang berkaitan dengan energi alternatif dan pemanfaatannya. Carilah kosakata tersebut secara mendatar, menurun, dan miring atau diagonal. Yang kedua, dari 10 kata yang kalian temukan, coba pilihlah 5 kata saja. Kemudian jelaskan artinya berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Tugas ini dapat kalian lihat melalui buku paket tema 6, subtema 3, halaman 122 sampai 123. Demikianlah penjelasan mengenai pelajaran sumber energi alternatif. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.
mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.